Tapi ada dengar entah itu belucuan atau kayak apa. Jadi tulang rusuk kita atau jodoh kita itu diciptakan ketika kita tidur. Gila. Nah, ketika kita akan dapat jodoh-jodoh, berarti kita tuh kurang tidur, maka sering-seringlah tidur gitu. Bisa. Sangat berarti kayak ini logikanya. Bila makin pengguringan ya Allah makin banyak. Masalahnya ini ada nggak pengguringan sama sekali. Ada dapat Berarti kurang guringnya. Masih kurang lagi berarti. Oh, bujur. Ikhtilaful juhala masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi kita nih? Ada kisah lah dulu mahala bionya tuh nah. Kisah banyak. Kisah lagi kan beli bang lah. Kisah apa juga? Ada kisah apa juga? Aja tutuakan batuknya dulu. Tahu dah kisahnya nah. Jangan ditebak dulu. Aduh, melihat mukanya sudah kau terbaca. Anu si Utoh ini nah di takoni gurunya di sekolahan. Baca tuh anu doa sebelum tidur. Apalah aja. Apal bu aja. Baca bang, soalnya jadi Utoh. Allah menjadi minasyaitan, majidna minasyaitan marsak tanah. Ibunya abang. Itu doa apa tuh? Doa sebelum guring boy. Tiap malam lagi jalan membaca jalan. Bikin membaca tiap malam tiap malam ulun membaca sebelum guring loh. Karena bikin membaca yang itu. Dapat di mana kam? Lalu jangan jerutuk ulun nih boy. Batuk. Melihat. Minum lah. Ulun nih boy melihat abah tuh menempel tulisan doa nih di dalam kamar. Tawing nggak? Di tawing. Dan bapak abah kayak apa? Abah membaca tiap malam. Jadi membaca tiap malam ulun hafal juga kayak itu. Bingung tadi ya ibunya dah waktu ini. Lalu ibu jujur aja lagi lah. Ya tanya. Bujur tuh. Kira-kira Lu aja lah. Jadi jangan deh. Ini menular kan ini? Ya. Jadi jangan ditempel doa itu nah. Doa itu jangan ditempel dihafale. Iya. Kalau bina anak terbaca juga enak kali. Apa tadi doanya, Bro? Allah majinibna syaitan. Ya, betul kan. Nah, jangan ditempel dihafali aja itu. Ya Pak, ada batukan sudah ada. Hampir. Ada kisah apa? Ada ini sebenarnya ini anu Bro, pertanyaan ampun kameramen kita. Oh iya. Gitu nah. Lalu karena tahu juga sih dia request gitu nah. Ini kayaknya patut untuk dibahas. Iya. Nah, ini kita lihat videonya aja dulu lah. Nah. Aku Islam, tapi aku masih bingung sama satu hal ini. Kan manusia yang pertama diciptakan itu kan laki-laki yang pertama diciptakan itu kan Adam. Terus perempuan yang pertama diciptakan itu Hawa. Kemudian mereka menikah, terus mereka punya keturunan. Nah, mereka memiliki keturunan anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga banyak sekarang ini manusia ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan, miliaran. Itu semua dari keturunan Adam dan Hawa. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang, kalau manusia sekarang sebanyak ini semua dari keturunan Adam dan Hawa, terus anak laki-laki Adam dan Hawa dan anak perempuan Adam dan Hawa itu melakukan hubungan suami istri dong. Tapi bukannya nggak boleh ya? Dalam ajaran agama kita nggak boleh kalau kita berhubungan suami istri sama saudara sendiri. Itu gimana sih? Tolong dong ada yang bisa jelasin nggak sih? Ini gue masih bingung. Sumpah. Nah, oke. Oh, De Azmi Halu dijawabkan pertanyaannya. Monggo silakan. Apa? Jadi nikah. Jadi pertanyaan tuh
menikah, hubungan badan antara saudara lah itu. Ya menganalogikannya bahwasanya kita ini keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Iya. Otomatis sepelaksanakan ya kan seberataan. Jadi otomatis hubungan saudara. Nah, itu boleh atau kada. Nah, ini sebenarnya masuk ke ranah usul fikih. Ya, usul fikih. Ranah usul fikih menjawabnya supaya nyaman tuh ada namanya syar'u man qablana. Jadi syariat man orang-orang ya qablana sebelum kita. Maksud kita ini artinya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi-nabi terdahulu tuh kan punya syariat juga. Beda zaman, beda peraturan. Menyembah sama menyembah Allah Ta'ala juga. Ya sama, untuk tauhid sama. Cuma untuk syariat ya kayak fikihnya itu berbeda gitu nah. Jadi di sini makanya kan ada pembahasan syar'u man qablana itu bukan penentuan hukum tapi untuk identifikasi hukum. Apakah syariat orang sebelum kita, ya umat sebelum kita itu masih berlaku untuk kita atau kada? Nah, di sini ulama membagikan menjadi 3, ya kan? Ada yang mengatakan tidak berlaku lagi, ada yang mengatakan berlaku, ada yang masih rambang, ya. Rambang ini tidak ada kepastian, gitu. Jadi kalau yang mengatakan tidak berlaku otomatis ya udah yang sana sudah dinasakh dengan syariat Nabi Muhammad yang kita saat ini. Nah, ada juga yang mengatakan berlaku. Nah, berlaku di sini otomatis dalam artian apabila hukum-hukumnya atau syariat yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an atau sunnah, maka itu masih bisa ditetapkan. Contohnya kayak ibadah kurban, haji kan. Nah, itu masih berlaku yang berlaku dan ditegaskan di Al-Qur'an gitu. Nah, kemudian ada yang tawakuf di sini karena kalau kada ada penjelasan otomatis kan kada kawa di apa ya kayak kita tuh digali lagi lah ibaratnya kayak itu. Nah, cuma untuk di sini detailnya intinya syariat orangnya sebelum kita ya syar'u man qablana itu bukan suatu sumber hukum ya, tapi itu ada identifikasi hukum aja. Jelas sebagai ya perbandingan lah supaya tahu aja gitu. Jadi intinya kalau tadi yang pertanyaan bahwasanya apa tadi? Anak Nabi Adam nikah saudara atau tidak kayak itu zaman Habil lah. Itu zaman Nabi Adam sah-sah aja. Nah, itu kan ada masalah. Gila kada itu kawin siapa? Kan jin pulang. Iya. Ada mungkin ya Allah. Sedangkan Hawa aja dari Nabi Adam. Tulang rusuknya. Masa Nabi Adam mengawini seorang? Ada mungkin ya Allah. Nah, kayak itu tadi jawabannya secara singkat. Nah, terus Guru, berkaitan lawan keturunan Nabi Adam tadi. Ada Cina, ada Afrika, berkaitan dengan kulit tadi. Itu tuh adakah sejarahnya mengenai tentang perubahan fisik tadi di dalam sejarah lah? Iya, sejarah. Ya kan lah imbah Nabi Adam, Nabi Idris yang wajib diketahui ya kan. Cuman kan ada cerita bahwa anak Nabi Adam pun ada nang bungas, ada nang kada. Makanya ada nama kelahian tuh karena meras. Ya berabot. Jadi ada nang kada bungas tuh ya nang kasana nang bungas tak kasini. Pas zaman Nabi Nuh itu kayak ibaratnya di refresh ulang, maksudnya manusia kan habisan tenggelamkan, nang kada bungas tenggelamkan. Ada yang lain yang ada yang ada di iman kan tenggelam. Habis loh. Kan kayak anak Nabi Nuh tuh ada menurut riwayat ngarannya Kan'an kan. Kan yang selamat tuh 3 anak Nabi Nuh. Cuma ada yang seikong tuh yang kada selamat. Yang jar Nabi Nuh tuh irkam mana. Sekalinya si anak tadinya Huti Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Kada bahaya ulun kena naik gunung tuja. Selamat kena jar sekalinya fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Soalnya anak tadi langsung kena gelombang mati katanya. Jadi yang hidup anak Nabi Nuh tuh itu yang manu keturunan. Lawan kemungkinan lah yang umat Nabi Nuh tuh yang 80-an kan. Kayaknya itu manu keturunan juga. Nah dari situ sebujurannya dari situ. Nah dari situ direfresh. Jelasnya ini kada dari Nabi Adam lah. Jadi kayak ya Nabi Adam juga Pak. Ada maksudnya yang ada nang kulit putih, ada nang kulit hitam, ada nang ibaratnya
Nabi Adam tuh sampai ke Nabi Nuh ya kalau. Nah, itu kan banyak. Nah, dari Nabi Nuh ini kan melahirkan keturunan. Nah, dari keturunan itu sepersatu. Nah, anak 80 tadi. Iyalah. Macam-macam anak Nabi Nuh juga itu. Lawan juga untuk masalah warna kulit pengelah itu tuh dasar Allah Taala mengaturakan sesuai daerah nilainya berdiam. Kayak itu berevolusi. Jadi misalnya kayak di Afrika, kenapa aja jadi orangnya hirang-hirang? Bukan itu kada bungas atau apa kada, karena di Afrika itu panas dan kulit hirang itu melindungi dari panas. Jadi cocoknya Allah pilihakan tuh nah. Kayak itu. Jadi kan ada masalah ini hirang kada bungas, ini putih. Kada, karena sesuai tempatnya. Begitu pulang di Eropa, kenapa jadi putih-putih yang tarang tuh? Karena di Eropa tuh cahaya matahari ini pindah kirip kayak itu nah. Nancak dingin. Jadinya putih itu supaya cahaya matahari itu lakas masuk. Nah, kayak itu sama kayak kita tropis ya lah. Tropis ini kan tapi tropis ini gue banyak, ada hirang, ada. Tapi hirang kita kayak ini aja. Kayak ulunnya nah. Hirang coklat kayak apa? Ada. Kita nih lah mun ke Afrika pasti paling putih. Ada ke Afrika. Kawan kita bahari di mana? Daerah Timur. Ya. Nah, itu juga beda itu. Cuma kan ini ada yang dasar bujur Allah Taala ini unik banget menciptakan gitu lah. Kita melihat orang, anggap aja lah orang timur ya kalau orang Afrika kayak itu nah. Mana bungasnya menurut kita ya Allah, tapi menurut versi buhannya tuh dari sesama kultur buhannya situ tuh bungas. Nah tapi buhannya melihat buhan kita sebungas apapun binian kita, buhannya kan ada tertarik juga. Jadi ibaratnya rasa itu emang mantap banget Allah menciptakan. Kalau kita nih adalah dasar kayak itulah dok. Iya dasar bujur kita nih. Ada berkisah kak atau tamu lo memang orang? Iya emang coba buktikan orang Afrika itu ibaratnya karena sejunya ada tetamu kita tuh kadang nafsu kalau ibarat normal kita kebanyakannya kayak itu cuma ngerasa ini Allah Taala yang memberikan. Kan kadang-kadang kalau kita matur kan. Nah, jadi rasa bungas itu mungkin dari versi Banjar kita kan orang Indonesia lah. Emang kayak itu kan ya kayak itu. Orang binian kita melihat kita kayak itu. Kita melihat orang barat biasa. Nah, kayak itu nah. Jadi bujur. Makanya melihat kalau kita dengan kacamata kita ya emang selalu kurang. Ya Allah, lapis itu sebenarnya kesempurnaan Allah Taala menciptakan di situ. Berarti relatif lah. Relatif. Iya, bujur. Intinya relatif. Jadi walaupun Nala yang belum dapat jodoh, jadi jangan aku ini kada bungas, tenang aja sudahlah aturakan. Belum dapat juga jodohnya, bisa juga belum lahir. Belum ada aja ya lah. Dasar belum lahir jodohnya, dasar belum ada. Tuh benar kan. Dasar balong kayak Pak. Atau jodohnya kayaknya di akhirat kayak itu nah. Dasar balong jadi santai aja kayak itu nah. Cuma masalahnya nih dibully kayak apa, jadi sabar ya kayak apa ada. Nasib aja ya Allah nasib aja. Tapi ada dengar entah itu belucuan atau kayak apa. Jadi tulang rusuk kita atau jodoh kita itu diciptakan ketika kita tidur. Gila. Nah, ketika kita akan dapat jodoh-jodoh, berarti kita tuh kurang tidur, maka sering-seringlah tidur gitu. Bisa. Sangat berarti kayak ini logikanya bila makin pengguringan ya Allah makin banyak. Masalahnya ini ada nggak pengguringnya sama sekali. Ada dapat berarti kurang guringnya. Masih kurang lagi berarti. Oh, bujur. Bisa jadi tuh. Nah, kayak pepatah guru calap ya. Banyak membaca banyak lupa, sedikit membaca ada banyak lupa ya Allah. Kadang membaca ada lupa sama kayak tadi. Iya. Makin janak guringnya, lawas guringnya ya Allah makin banyak. Tulang rusuk diambil. Pas bangun, kenapa aja rasa hilang nih tulang rusuk? Sudah cukup lah kita. Setelah juala masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.